Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gua Rio Robertino. Hari ini gua akan memberikan kepada kalian beberapa film horor yang wajib banget buat masuk ke dalam daftar list kalian. Seperti yang kita tahu, saat ini kita diminta untuk karantina diri di rumah dan beberapa di antara kalian, bahkan diri gue sendiri juga pasti termasuk dalam hashtag tim rebahan. Cara untuk menghabiskan waktu tentunya dengan menonton film. Dan gue akan memberikan beberapa rekomendasi film-film horor kepada kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi. Let's talk about this. Yang pertama, The Orphan. The Orphan ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2009. Dan film ini disutradarai oleh Jamie Collette dan juga Sarah. Film ini menceritakan mengenai pasangan suami istri yang mengadopsi seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang bernama Esther. Beda dalam film ini tuh nggak ada yang kayak penampakan, kayak hantu segala macam. Tapi dalam film ini sebenarnya lebih menekankan ke thriller dan juga psikologi. Namun setelah beberapa tahun, keluarganya Esther ini tuh mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang aneh. Dan kemudian kedua orang tuanya Esther ini tuh baru menyadari bahwa anak yang mereka adopsi ini tuh bukan seorang gadis kecil berusia 9 tahun. Karena Esther ini tuh menunjukkan sifat atau sikap-sikap yang nggak sepatutnya kayak anak usia 9 tahun. Gue juga gak pengen cerita lebih banyak, lebih baik kalian nonton sendiri aja filmnya. Bagi kalian yang penyuka thriller, film ini wajib banget buat masuk ke dalam daftar list kalian. Kemudian film yang kedua, Don't Breathe. Don't Breathe ini merupakan film yang disutradarai oleh Fede Alvarez dan juga Rodo Sayagues. Film ini sangat-sangat bagus banget dan kalian wajib banget nonton film ini. Karena gue baru nonton film ini beberapa hari yang lalu dan gue sangat-sangat gregetan rasanya nonton film ini. Dan jujur, film ini tuh bakalan buat kalian tarik napas dan kalian tuh bakalan dibuat gregetan banget pas nonton film ini. Karena sekali lagi dalam film ini tuh sebenarnya nggak ditunjukin kayak, nggak menampilkan sosok kayak hantu atau penampakan segala macam, tapi dalam film ini tuh sebenarnya lebih berkaitan ke psikologi. Jadi film ini tuh menceritakan mengenai 4 orang remaja di mana mereka ini tuh berencana untuk merampok rumah orang yang katanya majikannya itu tuh seorang tunanetra. Jadi mereka beranggapan atau mereka tuh pikir kalau kayaknya bakalan gampang nih kalau misalkan kita rampok rumah dia, karena kan dia nggak bisa ngeliat kan. Tapi dari situ mimpi buruk mereka baru aja dimulai. Karena dalam film ini banyak banget rahasia yang disembunyikan oleh pemilik rumah tersebut. 4 orang remaja ini tuh harus berusaha buat kabur dari rumah itu, ya tanpa ketahuan sama pemilik rumah itu kan. So film ini tuh bakalan buat kalian tegang sepanjang kalian nonton film ini, dan kalian bakalan dibuat gregetan banget pas nonton film ini. Karena ada beberapa scene atau part dalam film ini yang bakalan buat kalian menghela napas, yang bikin kalian gregetan gitu rasanya ya. Tapi film ini wajib banget buat masuk ke dalam daftar list kalian, dan kalian wajib banget nonton film ini. Kemudian film yang ketiga ini, Jane Doe. Film ini, this is one of my favorite horror film, karena gue baru nonton ini 2 hari yang lalu juga. Dan bener-bener film ini tuh sangat-sangat bagus banget. Padahal film ini tuh sebenarnya dirilis tahun 2016 kan, yang which is 4 tahun yang lalu. Tapi gue baru nonton beberapa hari yang lalu. Yaudahlah ya. Film ini menceritakan mengenai seorang ayah dan juga anaknya, dimana mereka ini tuh pekerjaannya tuh pokoknya berhubungan sama mayat. Nah, kemudian suatu hari mereka itu mendapatkan seorang mayat yang namanya itu Jane Doe. Kenapa namanya Jane Doe? Karena kalau misalkan di negara Amerika Serikat, kalau misalkan ada mayat tanpa identitas, itu dikasih namanya Jane Doe atau John Doe untuk yang cowoknya. Nah, mereka ini tuh harus menyelidiki atau mereka ini harus mencari tahu kenapa si Jane Doe ini tuh bisa mati kan. Nah, kemudian pada saat mereka melakukan otopsi atau pembedahan terhadap si Jane Doe ini, itu banyak banget hal-hal aneh yang mulai terjadi. Dimana kayak lampunya tiba-tiba berkedip sendiri, dan juga radionya mulai error, dan masih banyak lagi. Dan menurut gua part yang paling puncaknya itu pada saat dimana semua mayat yang mereka simpan itu tiba-tiba menghilang. Jadi tiba-tiba hilang gitu aja. Dan kemudian mereka baru menyadari kayaknya Jane Doe ini tuh bukan mayat yang biasa. Gue gak pengen ceritain lebih banyak kepada kalian semua, karena gue gak pengen kebanyakan spoiler kepada kalian. Pokoknya kalian harus nonton sendiri film ini. Dan by the way, film ini tuh sebenarnya lebih banyak mengandung unsur-unsur darah dan juga kayak otopsi gitu, kayak pembedahan gitu. Jadi bagi kalian yang gak terlalu kuat sama darah, gue gak menyarankan kalian untuk nonton film ini.
Tapi kalau misalkan kalian sangat-sangat penasaran, bisa banget kalian coba buat nonton. Oke, film yang kedua, ini Scary Stories to Tell in the Dark. Kenapa gue memasukkan dia ke dalam daftar film recommended gue? Karena film ini jujur, gue nonton film ini tuh sebenarnya rada gak kuat karena ada beberapa scene atau part yang menurut gue tuh rada disturbing atau kayak gimana ya, bikin gue tuh nggak terlalu nyaman rasanya. Dan film ini tuh juga menampilkan beberapa monster yang termasuk dalam urban legend atau kayak cerita khayalan gitu, dimana ditampilin secara nyata dalam film ini. Sebenarnya film ini tuh menceritakan mengenai anak-anak remaja, dimana mereka ini tuh pas Halloween mereka ini datang ke suatu rumah yang konon katanya itu rumahnya sangat-sangat berhantu di daerah tersebut kan. Nah kemudian di rumah itu anak-anak tersebut itu menemukan sebuah buku, dimana buku ini tuh bakalan jadi malapetaka buat mereka semua. Dan kejadian aneh mulai terjadi pada saat Stella membawa pulang buku itu, karena satu persatu teman-temannya si Stella ini tuh mulai menghilang secara misterius. Dan dalam film ini juga memunculkan beberapa monster yang menurut gue creepy. Contohnya kayak Pale Lady, The Big Toe, dan The Jangly Man. So, film ini wajib banget buat masuk ke dalam daftar list kalian. Sekali lagi, film ini tuh sebenarnya nggak ada yang kayak hantu, penampakan segala macam, lebih ke monster dan juga urban legend sebenarnya. Gue nggak pengen cerita lebih banyak, lebih baik kalian nonton sendiri aja filmnya. Oke, kita udah sampai ke puncak atau nomor satunya. Film yang sangat-sangat gue rekomendasikan untuk kalian semua bagi kalian penyuka thriller, yaitu adalah The Terrifier, of course. Karena jujur, film ini tuh sebenarnya lebih banyak menekankan ke pembunuhan daripada penampakan. Karena dalam film ini tuh banyak banget adegan-adegan sadis yang gue sendiri pun gak terlalu kuat buat nontonnya gitu. Film ini tuh menceritakan mengenai dua orang gadis yang bernama Tara dan juga Dawn, dimana mereka ini tuh abis pulang, party Halloween gitu. Mereka habis pulang party Halloween. Salah satu dari mereka ini tuh bercandain si badut yang namanya Art, dimana si badut ini tuh bakalan jadi malapetaka buat mereka berdua. Karena si Art ini tuh mengikuti setiap kemanapun mereka berdua pergi. Badut ini tuh bakalan ngikuti mereka terus, jadi nggak bakalan berhenti buat ngikuti mereka. Dan si Art ini tuh bakal melakukan kekerasan bahkan dengan cara yang sadis kalau misalkan ada orang yang berusaha buat ngehalangin dia. Pokoknya film ini sangat-sangat wajib banget pokoknya buat kalian penyuka thriller. Ini wajib banget buat masuk ke dalam daftar list kalian. Dan sekali lagi bagi kalian yang nggak terlalu kuat sama darah dan juga kayak pokoknya hal-hal yang sadis, gue nggak menyarankan film ini kepada kalian semua. Kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa nonton film ini bersama teman-teman kalian atau sama pacar kalian, biar lebih have fun daripada sendiri. So guys, itu dia film-film horor rekomendasi gue kepada kalian semua. Sebenarnya bukan cuma itu doang sih, masih banyak banget film-film horor rekomendasi dari gue, tapi nggak mungkin gue bahas satu-satu, jadi gue bakalan tampilin di sini aja. Dan film-film ini tuh pokoknya film-film ini wajib banget buat masuk ke dalam daftar list kalian. Gue gak tahu apakah kalian udah ada yang nonton beberapa di antara film rekomendasi gue ini atau belum. Tapi kalau misalkan belum, ini wajib banget buat kalian harus nonton pokoknya. So guys, itu dia video kita untuk hari ini. Gimana? Apakah kalian sudah ada yang menonton beberapa film rekomendasi gue? Kalau misalkan sudah, kalian bisa komen di bawah. Dan I wanna say thank you so much. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa nyalain tombol lonceng untuk pemberitahuan lebih lanjut jika gue mengeluarkan video baru. Dan kalian juga bisa share video ini kepada teman-teman kalian semua. Dan of course, kalian juga bisa komen untuk video selanjutnya. Tetap semangat and you will see me on the next video. Bye for now.